3 bagian besar ya, kalau 4 itu salah satunya sama sih. Pertama, atas bawah itu tutup sama dasar itu sama. Kedua, kiri kanan irisan yang kalau dilihat di dalam gambar itu, ke bawahin sedikit Mas, ke bawahin sedikit, itu seperti 4 persegi panjang yang berdiri gitu ya. Nah, ini seperti 4 persegi panjang yang berdiri. Jadi ada 2 ya, karena ngirisnya kan pas di tengah ya, ini seperempat. Kemudian ada selubungnya atau tutupnya, covernya. Ini merupakan lengkungan dari seperempat silinder juga. Jadi nanti kalau kita definisikan, kita punya 3 hal yang berbeda, tutup dan alas sama, kemudian irisan yang merupakan hasil dari mengiris seperempat silinder, bentuknya 4 persegi panjang, beserta selubungnya atau kulitnya. Kulitnya itu bentuknya lengkung. Sebetulnya lengkung ini kalau kita luruskan itu juga jadinya sama, 4 persegi panjang ya. Nah, dari sini kita di sini udah ada angkanya karena main posisi ya. Jadi yang pertama A itu di X 500, kemudian yang B di Y 050. Jadi X sama Y itu ketika masuk ke silinder dia menjadi row. Artinya sama ini, jari-jari ini sama. Jari-jarinya 5, baik ketika di X maupun di Y. Kemudian naik ke atas itu sama ya, yang membedakan hanya ketinggiannya, Z-nya itu 10 cm, D juga sama yang membedakan adalah posisi Z-nya 10 cm. Nah, inilah ketika kita melihat dalam bentuk kartesian ya, ketika silinder itu kita tempelkan ke bidang kartesian. Nah, pertanyaannya ini ya, kalau kita lihat pertanyaannya, ada bidang titik ABCD diberikan pada bidang kartesian. Nah, sebetulnya objeknya merupakan simetris ya. Nah, kemudian di sini kita akan memecahkan problem dalam koordinat silinder. Mana saja yang akan kita ubah dalam koordinat silinder, kita harus ingat bahwa koordinat silinder itu ada. Yang pertama, X sama Y-nya hilang, jadinya rho. Yang kedua adalah sudut yang membuat lingkaran itu, atau seperempat lingkaran itu berarti kita punya sudut P. Yang terakhir adalah ketinggiannya tetap kita punya Z. Z-nya tetap dengan alur pola pikir kartesian, sedangkan rho-nya itu merupakan X dan Y yang panjangnya sama. Nah, yang berbeda adalah P. P itu adalah seberapa besar sih kita tuh membuka sudut. Dalam konteks kita akan iris lingkaran. Di gambar sudut yang terbuka itu 90 ya, 90 derajat. 90 itu dinyatakan dalam Pi adalah Pi per 2. Karena Pi itu 180 ya. Jadi kemudian kita ganti ABCD-nya menjadi seperti ini. Ini mudah karena kita masih melihat dalam bentuk visualnya, bisa kita lihat sudutnya berapa gitu ya, bisa kita lihat, kita mappingkan ke kartesian, terlihat sudutnya 90. Tapi nanti ada beberapa konteks model silinder yang sudutnya menjadi tidak selalu istimewa. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk menganalisa juga model-model yang mungkin lebih pelik ya, atau lebih detail lagi. Secara realita kita tidak akan menemukan konteks coverage itu benar-benar secantik gambar ini ya, atau secantik bola gitu. Kita akan mendapatkan semuanya adalah mirip, artinya bisa diimajinasikan seperti bola atau silinder. Kayaknya ini sudah lebih 5 menit ya dari adzan maghrib Surabaya. Jadi monggo kita sholat dulu semuanya. Seperti biasa aku kasih waktu sampai jam 6 deh ya, 6 kurang sedikit nanti aku
ini lagi sounding lagi di sini. Yang lain-lain tempat siapa tahu jamnya agak munduran dikit ya. Sekian dulu, terima kasih untuk Mas Haris. Kita tetap di sini, kita freeze di sini. Kita kembali lagi setelah sholat maghrib. Monggo sedaya. You are now unmuted. You are now muted. Ini ya contoh soal untuk gambar 3.7. Jadi kita ulangi kembali apakah Mas Haris sudah berada di tempatnya. Kalau sudah agak dinaikin sedikit Mas untuk kita review, barangkali tadi ada yang belum ini join. Halo, apakah Mas Haris oke ya? Jadi yang pertama kita akan melihat itu ada pertama jarak BC. BC ini berarti adalah rusuk yang memiliki arah searah dengan sumbu Z. BC itu berarti kita ambil dari bawah ke atas ya, yang searah dengan sumbu Z, sesuai dengan panahan sumbu Z. Kemudian kita baca dulu, kita kemudian diinginkan untuk mengetahui jaraknya CD. CD adalah garis lengkung ya. Garis lengkung salah satu rusuk pada garis lengkung yang berada di tutup atas. Jadi CD ini memiliki kesamaan dengan BA. Kalau kita mau lihat garis lengkungnya ya. Kemudian ada permukaan area ABCD. Kalau melihat dalam gambar, permukaan area ABCD ini adalah kulit tabung atau selubung tabung yang merupakan sebenarnya juga segi 4 ya. Kemudian ada permukaan area ABO. ABO ini merupakan alas tabung, seperempat alas tabung yang memiliki kesamaan dengan DCF ya, DCF yang posisinya berada di tutup tabung. Kemudian ada permukaan lagi AOFD. AOFD berada di sisi kiri pada bidang ini ya, bidang XZ. Jadi kalau kita mau melakukan mapping dengan Kartesian, kita mendapatkan permukaan AOFD ini sama dengan atau berada pada sisi vertikal dari bidang XZ. Yang terakhir volume ABDCFO berarti volume dari seperempat tabung. Nah, persoalannya bagaimanakah kita mulai untuk mengerjakan? Maka kita akan melakukan penalaran dulu. Semua yang sifatnya titiknya X, Y, Z kita ubah menjadi rho, pi, Z. Jadi harap diingat-ingat bahwa komponen dari silinder atau tabung itu merupakan gabungan dari tiga. Pertama rho itu merupakan transformasi dari XY ya, yang memiliki panjang yang sama. Jadi XY-nya itu sama. Kita nyatakan sebagai rho. Kemudian sudut yang membentang di antara XY itu kita nyatakan sebagai pi. Dan yang terakhir ketinggian tabung atau panjang tabung kita nyatakan sebagai Z. Di sini persoalannya adalah mengubah semua titik yang berada pada tabung, titik-titik ABCD ini, dari angka dari koordinat Kartesian yang sifatnya angka semua menuju ke koordinat tabung yang memiliki sudut. Nah, pertama kita lihat titik A ya, titik A itu poinnya 5,0,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0, kemudian Z-nya 0.
Kalau mau mempergunakan sesuai rumus, jadi yang pertama kita harus masukkan dulu yang sesuai rumus ya. Rumus ini sebetulnya kita ambil tidak pada posisi bab 3 ya di vektor kalkulus, tetapi kita ambil pada saat kita mempelajari koordinat sistem dan transformasi. Kita ambil pada sebentar ini rumus yang bisa kita gunakan kembali ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, nanti kalau UAS bab berapa saja, maka kita akan mengatakan babnya ya mulai tetap dari bab pertama. Jadi bisa ditengok lagi ya persamaan dari transformasi bidang, transformasi koordinat. Persamaan 2.7 kita punya rho sama dengan akar E kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini kalau kita mengacu pada persamaan 2.7, maka rho diinputkan X-nya 5, Y-nya 0. Kita hitung X-nya 5 dikuadratkan 25, di akar kembali ke 5. Kemudian Pi adalah inverse tangen dari Y per X. Nah, ini ya. Inverse tangen dari Y per X. Berapakah nilai Y dan X-nya? Jadi di situ konsepnya Y-nya 5, kalau angkanya 5,00 ya, berarti Y-nya berapa nih? 0, X-nya berapa? 5. Berarti tangan 0 per 5. Nanti bisa dilihat inverse tangannya berapa. 0 per 5 adalah berapa? Kita masukkan angka 0 ya, karena 0 dibagi angka itu sama dengan 0. Kalau dibalik sama dengan tak hingga. Z-nya tetap Z. Karena kita dapatkan Z-nya 0, maka kita dapatkan juga di koordinatnya silinder sama dengan 0. Nah, beda dengan B untuk titik 0,5,0. Nah, langsung aja berarti kalau yang rho-nya tetap ya, dari atas rho-nya 5, kita tetap dapatnya sama 5, karena X sama Y-nya itu sama. Kemudian kita lihat inverse tangennya Y per X, ini berubah jadi 5 per 0, maka kita lihat inverse tangennya. Nanti ini kalau mau dilihat di gambar tangan ya, jadi kalau mau lihat berapakah sudut-sudutnya yang istimewa. Tapi kalau pengen mau gampang, kita cek saja di gambar. Di gambar itu kita lihat jari-jarinya menempati dari posisi 0 sampai 90. Berarti tanpa bingung kita membuat analisa sudut istimewa, kita bisa mengamati bahwa sudutnya adalah 90. Untuk Z tetap, karena kita melihat di titik B itu Z-nya sama dengan 0. Nah, pada titik C kita dapatkan lagi inputnya Y sama ya, jadi inputnya Y sama, maka kita dapatkan sama dengan titik B, rho-nya tetap 5, sudutnya tetap pi per 2, tapi yang berbeda adalah ketinggian atau Z-nya, karena C ada di atas, maka kita melihat titik Z-nya ada di angka 10. Nah, titik D ini berarti kita dapatnya, titik D itu di mana? Ini titik D itu adalah sejajar dengan A. Kalau sejajar dengan A berarti yang berubah hanya Z-nya saja, sedangkan sudutnya sama, karena itu sudut awal ya. Sudut pertama kali mau bergerak dari A itu. Nah, dari sini maka kita akan memasukkan ya, jadi dari persamaan titik 27 ini kalau mau dibuat catatan pribadi silahkan A, B, C, D ini boleh nanti menggunakan persamaan 2.7 yang sudah dikotain ya. Ada juga 2.8 untuk transformasinya. Silahkan nanti melihat kembali ke filenya. Nah, setelah kita melakukan transformasi yang berada pada bab 2, kita meneruskan ke menghitung panjang dengan rumus yang ada di bab ini, bab 3, vektor kalkulus ini. Maka kita dapatkan BC. BC itu sama dengan ini, diferensial length ya. BC itu sama dengan diferensial length, rusuknya 1,
kita bergerak dari titik di X menuju ke Z. Jadi naik karena hanya berubah pada satu posisi, maka kita mempunyai integral satu saja, satu integral. Jadi di sini kebawain lagi, Mas. Tolong kebawain lagi sampai ke bawah lagi ya. Sampai ini di sepanjang BC DL sama dengan DZ. Nah, ini ya karena kita dapatkan BC itu berubahnya hanya pada sumbu Z. Kok tahu? Ya tahu dong, dari BC itu yang berbeda hanya titik Z. Dari 0 ganti ke 10. Dari 0 pindah ke 10, maka yang berubah adalah DZ. Adalah Z yang berubah. D ini kalau mau kita bikin semacam penalaran yang gampang-gampangan, D itu namanya diferensial atau perubahan di Z. Perubahannya di mana? Semula 0 jadi 10. Nah, ini kok gampang mendadak jadi 10 ya karena DZ itu kalau diintegralkan sama dengan Z saja. Z-nya bergerak dari 0 sampai 10, maka kita bisa menghitung ya. Mas ini Mas Haris bisa nggak share ke aku multiboard supaya bisa dapat pensil lah. Kalau bisa ya, ini coba dulu dong. Siapa tahu bisa. Nah, di sini kalau kita mau menuliskan matematisnya itu berarti kita punya sama dengan Z ya, kemudian kurung tegak yang besar, bawahnya 0, kemudian atasnya 10. Nah, di sini Z-nya diinputkan 10 min 0, hasilnya 10. Nggak bisa ya Mas ya? Ya wes nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita punya kedua CD. CD itu yang mana? CD itu lengkung dari silinder. Kita cek-cek lagi ya, lengkung silinder itu yang mana nih nanti rumusnya. Nah, kita punya persamaan yang di kotak itu 3.5. Nah, jangan lupa ya, 3.5 itu ada 3 persamaan terpisah, yang satu DZ dengan arah AZ. Nah, ini pertanyaannya kalau kita mau menghitung CD ini, arah perubahannya mana nih? Kalau kita mau gampang cari rumusnya gini. CD itu kan lengkung. Lengkung itu hanya bisa bergerak dalam posisi ini ya. Keluar dan masuk searah dengan sumbu atau searah dengan perubahan dari kita punya sudut theta, punya perubahan bukan tapi namanya diferensial pi. Kalau dilihat dari C ke D ini kan bergerak ya, ini kan lengkung ya. C ke D, dari C bergerak ke D, berarti C itu yang semula berada di bidang YZ akan berubah posisi di bidang XZ. Maka yang kelihatan berubah apa? Kelihatan berubah itu lebar sudutnya. Kalau Bu Oki biasanya di kelas itu membuat imajinasi dengan pintu nih. Kita anggap yang berada di C ya, yang di C itu kita punya pintu namanya OFCB kalau atau CFOB, pintunya segi 4 itu. Kemudian pintu itu bergerak pindah ke dari C-nya itu menjadi DFOA. Nah, ini pintunya bergerak. Nah, bergeraknya atau melebarnya sebesar apa? Sebesar sudut pi 90. Berarti titik dari C ke D itu akan bergerak pada perubahan sudut pi. Nah, dilihat mana yang akan berubah dengan sudut pi? Rumusnya adalah rho dp dan arrow pada arah arrow ya. Nah, kalau mengacu pada konsep matematis, maka perubahan ini hanya berada atau hanya bisa dieksekusi di yang sifatnya diferensial. Jadi rho itu adalah konstanta, dp-nya adalah yang bisa dimasukkan ke dalam
integral. Nah, ini dikeluarkan saja rho-nya keluar sehingga yang diintegralkan itu hanya dp. Karena rho itu punya nilai, rho-nya berapa nih? Rho-nya tadi 5, kita keluarkan rho-nya itu sebagai satu nilai ya, nilai yang tidak berubah atau konstan, nilainya 5. Yang berubah mana nih? Yang berubah adalah pi. Pi berubah dari 0 ke pi per 2, karena dia fungsi sudut ya. Sehingga kalau kita mau menghitung berarti di input pertama pi per 2 dikurangi 0. Pi per 2 dikurangi 0 sama dengan pi per 2. 5 dikalikan pi per 2 kita simplicity atau sederhanakan jadi 2,5 pi. Ini yang untuk garis lengkung CD. Kalau masuk ke rumus integral yang diferensial length ya, ini masih satu integral diferensial length. Nah, kemudian kalau kita bergerak kepada lebar dari bidang A, B, C, D, maka kita akan menganut rumus diferensial area normal area atau kita singkat DS. S-nya itu biasanya Bu Oki mempermudah dengan nama diferensial square. Nah, tadi kita sudah punya untuk menghitung satu-satu ya, yang satu-satu yang pertama kita sudah mempunyai cara menghitung CD. Kemudian kita juga sudah mempunyai cara menghitung BC. Kalau gampang-gampangnya, kalau kita mengingat cara menghitung luas, maka ya sama sih sebetulnya. Luas ABCD itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya mana? Kita boleh pakai panjangnya itu CD. Lebarnya mana? Lebarnya itu BC atau AD, sama-sama sih. Tapi karena tadi yang sudah kita hitung adalah BC, ya, kita ambil aja BC supaya nggak ribut. Maka kalau kita masukkan dalam persoalan yang sifatnya matematis, tulisan matematisnya, kita melakukan perhitungan 2 kali atau 2 integral ya. Kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya yang mana nih? Kalau bidangnya A, B, C, D, maka kita akan menghitung luas selimut dari tabung. Nah, selimut dari tabung itu akan memiliki arah gerak ke depan dan ke belakang. Jadi arah geraknya itu searah dengan perubahan rho atau perubahan jari-jari. Nah, karena itu kita cari ini. Kita cari yang rumusnya searah dengan jari-jari. Yang searah dengan jari-jari itu rho dp dz. Atau supaya gampang ya kita kalikan aja panjang kali lebar. Panjangnya apa? Kita panjangnya rho dp, lebarnya apa? dz. Ya udah, rho dp dikalikan dz. Rho dp miliknya CD, dz miliknya BC. CD sama dengan panjang, BC sama dengan lebar. Disusun aja. Depannya kasih 2 integral. Nah, sekarang persoalannya batas integralnya mana nih? Kalau kita ngomong dp, maka kita harus berhubungan dengan sudut. Sudutnya 0 dan pi per 2. Kalau kita berhubungan dengan dz, maka kita akan berhubungan dengan ketinggian. Batasnya adalah 0 sampai 10. Nah, kita susun sendiri-sendiri nih. Kalau kita mau merapikan dalam bentuk persamaan matematik. Yang pertama, kita adopt dulu adalah dz, berarti dz itu pakai integralnya mulai 0 sampai 10. Kita pasang dulu integral 0, 10 dz. Nah, yang satunya apa? Satunya 0 sampai pi per 2, maka kita pasang dp. Rho-nya bagaimana, Bu? Rho-nya itu konstan, tetap nggak ada perubahan. Jadi dia kasih aja angkanya berapa nih rho? 5. Oke, 5 dikeluarkan dari perhitungan. Sehingga 5 integral batasnya 0 sampai pi per 2 dimasukkan ke diferensial pi. Kemudian ini meskipun tanpa tanda titik, tanpa tanda cross, maka jejer 2 ini sama dengan perkalian. Kita dapatkan yang perkalian kedua adalah integral dz dengan batas 0 sampai 10. Nah, hitungnya bagaimana? Kayak yang di atas tuh, yang kayak yang along CD dan along BC. Jadi ada yang satunya ini dapatnya 2,5 pi,
Yang satunya dapat 10. Jadi kalau sudah menghitung di awal yang poin A dan B, kita langsung dapat nih 2,5 kali 10 sama dengan 25 pi. Sama. Itulah. Sampai C siapa yang bertanya ya? Sampai C. Aku menunggu ada yang bertanya ataukah aku kecepatan gitu ya. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, aku dedikasikan D dan E itu kita pakai untuk papan tulis ya. Jadi aku akan mengundang siapa-siapa yang nanti akan mencoba, yang mau mencoba bisa dipandu bersama-sama. Berarti aku pindah ke kontrolnya aku sendiri. Terima kasih Mas Haris di menjelang sampai 18.50 aku gunakan untuk ini ya, menggunakan papan tulis khusus untuk poin D dan poin C. Poin D sebelum ditutup adalah untuk ABO. ABO itu yang mana ya ABO berarti? ABO berarti alas atau bawahnya tabung. Yang kedua adalah AOFD. AOFD itu adalah volume tabung. Volume tabung berapa nih gitu ya? Volume tabung nih berarti AOFD. AOFD enggak ding. AOFD itu adalah vertikal sisi vertikal di bagian bidang XZ. Oke. Kutik dulu ya. Oke, terima kasih Mas Haris. Aku ambil nih, aku mau bagi dengan nah ya. Kemudian aku nah. Oke. Nah, kita bagi dua dulu papannya. Bentar, toolnya kita lihat. Nah, kita bagi dua dulu papannya. Kemudian kita AOB ya tadi ya. Berapa? ABO, area ABO. Jadi kalau ABO itu kita pasangnya gini aja. Nah, ya meskipun agak jelek sedikit masih bisa diamati lah ini sebagai A, ini B, ini O. Nah, ini sisi miring ya. Kalau ABO berarti kita punya dua yang harus kita hitung, yang sebelah sini dengan sebelah sini. Nah, sebelah sini itu berarti kita punya ABO.
Kita berarti kalau dengan ini apa namanya, alas ya, kemana nih bisa pergi gitu kan, kemana nih dia bisa bergerak. Nah, kalau alas ini mestinya arah gerakannya ke atas atau ke bawah. Searah apa? A, Z. Nah, ini ya. Oke. Berarti kita nanti pakai yang mana nih rumusnya? Kita buka lagi halaman, bukan halaman, rumus 3.5 yang searah AZ mana? Searah AZ. Rho dp, karena ini sebetulnya kita sudah tahu ya, ini adalah rho dp, ini kan sebetulnya sama dengan logika kita menghitung panjang kali lebar. Nah, ini ya, ini rho dp. Terus ini apa nih ini? Ini adalah dari pojok ke sini itu berarti yang istilahnya bahasa Jawanya itu yang memanjang, memendek atau molor mungkert ya, bahasa Jawa memanjang pendek itu. Ini adalah perubahan dari apa nih? Perubahan dari rho. Nah, ini kalau mau diterang-terangin ya, dijelas-jelasin dengan visual gitu ya. Nah, ini perubahannya AB ya, ini tadi AB. Berarti dia jalan ke sini nih. Nah, kan jalannya gini ya. Nah, berarti yang berubah mana? Dari sini ke sini, apa nih yang berubah? Ini adalah perubahan dari sudutnya ini kan B. Nah, gitu ya. Kalau yang satunya apa nih yang berubah? Nih yang berubah nih dari 0 dia memanjang. Memanjang maka dia yang berubah adalah rho-nya. Oke, sudah aku gambarkan dengan lumayan cantik warna-warni ya. Silahkan aku mengundang kepada yang berani untuk mencoba. Jadi salah tuh nomor sekian kali ya. Kita kalikan aja ini ya, rho dp dengan dz. Rho-nya 5 sudah tentu. Rho itu pasti sama dengan 5 karena kita dapat konstanta rho sama dengan 5. Siapa yang berani mencoba nih? Nanti ada satu lagi lowongan untuk menggambar seperempat tabung ya. Silahkan ada, oh mungkin dari ini Mas, dari bagian tim kelompok ini ada Mas Akbar, ada Mas Isa, ada Mas Haris. Kalau Mas Haris share screen lebih enak mungkin ya, sekalian gambar. Atau Mas Isa Hawari, silahkan. Jangan sampai nggak berani ya. Kalau cuma gambar doang sama nuliskan ini kan nggak masalah harusnya. Gimana? Adakah yang mau mencoba? Ini perempuannya siapa saja ya? Aku kok belum bertemu. Ini ada Natijatul Habibah. Adakah Natijatul Habibah? Oke, Mbak. Ngerjain yang ini, Mbak. Ngerjain yang ini. Coba bersama aku nanti. Sama ini Triana Putri Gusti. Ini Triana yang satunya Ki. Coba bisa nggak menggambar? Gimana Mbak Natijatul Habibah? Panggilannya siapa Mbak? Oke Bibah silahkan. Kau teruskan ini ya, yang mencari luas ABO. Nah ini, luas ABO ini. Silahkan hadir di papan nih, tinggal meneruskan ya, ada contoh soalnya juga. Monggo. Bibah posisi di mana nih kotanya?
Oh, belum bisa nulis ya? Bentar. Oke. Nah, wah ini sudah ada satu lagi yang hadir di sini. Mungkin ini termasuk ini ya, Mas Laswardi ya nih. Laswardi ini laki ya, bener ya? Silakan Mbak, di sini Mbak. Atau Mas Laswardi pindah ke kanan. Kita kerjakan yang ini. Apa Triana ini ada nggak ya? Aku juga penasaran, ini belum pernah denger ini. Triana. Oke Mbak, eh yang bagian D ya Mbak ya, ABO, ABO. Silahkan, coba tulis. Seni menulis di papan kayak gini ini nggak ada duanya loh. ABO, ambil rumus dulu, DS sama dengan gitu ya, ambil rumus dulu. Nanti bisa dipelajari. Oke, Triana hadir. Silakan. Mungkin persoalan pertama adalah menggambar ya Mbak ya. Menggambar satu satu seperempat tabung, bukan satu tabung, seperempat tabung utuh kayaknya. Karena bagiannya adalah volumenya apa nih volumenya? ABD CFO. Nah ini kita nanti pakai tiga integral ya, tiga integral yang menggabungkan antara panjang kali lebar kali tinggi. Kalau untuk volume, tapi ini tersimpel ya karena nggak pakai arah gitu kan. Pasti betul deh kalau nggak pakai arah. Gitu. Nah silakan dicoba rasanya pakai papan tulis yang ada di sini nih. Mas Laswardi silakan sama-sama aku minggir ya. Ini Mas Laswardi ada nggak? Mas Laswardi. Nah, sangat menantang ya kalau mau mencoba seperti ini. Mbak Triana, kalau aku bikin kartesian dulu supaya gampang. Jadi resepnya gitu kalau menggambar. Kalau mau menghapus pakai yang ini ya Mbak ya, yang panah kayak panah balik gini ya. Kalau pakai yang gambarnya tempat sampah hilang semua.
Kalau Mbak Triana itu ABD CFO ya, ABD CFO itu berarti 1/4 tabung. Bukan sama seperti Habibah. Kalau Habibah itu hanya alas tabung. Kalau Mbak Triana gambarnya itu tabung 1/4 yang seperti di gambar 3.7 itu. Nah, bisa akhirnya. Tuh. Oke, yang untuk Mbak Habibah ya, ini kita yang ini Mbak, yang mana yang ini dilengkapi dengan ini di apa, dihapus dulu Mbak yang terakhir ini Mbak. Ini masih ada 1 step lagi nih. Nah, hapus dulu Mbak yang bawah ini. Nah, ini berarti ada sama dengannya dikasih ini Mbak. DP ini kan row-nya ditulis 5 belum? Row ditulis sama dengan 5 gitu. Ini sama dengan 5-nya kan harus diinputkan di sini kan? 5 ya di depan. Nah, terus yang P ini ditulis P kan DP diintegrat jadi P dulu. Kemudian dikasih garis lurus seperti yang contoh di atas, Mbak. Garis lurus. P-nya yang ini. P-nya yang ini. Bukan P yang ini. P yang ini dulu buat di input. Oke. Terus dikasih kurung buka yang gede, yang agak gede gini ya, agak tinggi maksudnya. Nah, bukan begini. Menghadap sana, menghadap ini. Nah, bawah 0 taruh sini. Nah, atas pi per 2. Oke, sip. Nah, sebelah D-row-nya jadi oh, ini Rodero ya. Rodero berarti ini enggak 5 ini kamu busuk dulu, Mbak. Bisa enggak kamu oh, salah. Jadi ini biasanya kita busuknya pakai gini. Pakai dikasih putih-putih ya sebetulnya. Ya wes Mbak, wes kadung hilang semua. Kita kerjakan ini dulu sebetulnya. Ya oke lah kita ulangi lagi ya. Ini P yang tadi yang kayak gini 0, terus kemudian kita pasangi gini.
Yang seperti tadi 0 pi per 2. Oke, yang rho dero ini kan kalau diintegralkan jadi 1/2 rho kuadrat. Ini mestinya rumusnya gitu. Ini kan 1 pangkatnya, ini juga pangkatnya 1. Jadi kalau rumusnya itu 1 per N ditambah 1 rho pangkat N plus 1. Lah N-nya ini 1, berarti 1 per 1 kuadrat, 1 per 1 plus 1 berarti setengah rho kuadrat. Mestinya gitu ini kalau menurut rumusnya. Oke, inputnya berapa angkanya? 05 ya ini ya, 05 di model kayak gini aja. Oke, Mbak. Kita punya 2 kurung besar, jadi sama dengannya di sini, Mbak, sama dengan yang Mbak Biba. Nah, kamu kasih kurung buka dulu. Kurung buka. Oh, kurung lengkung biasa aja, nggak apa-apa ya udah gitu. Kita posting ini pi per 2. Ini pi per 2, kita inputkan pi per 2. Nah, 0 masuk sini dikurangi 0. Oke, kurung tutup. Nah, coba yang ini. Kurung buka lagi. Berarti berapa ini? Diinputkan yang 5, jadi 5 kuadrat 25 per 2. Ya kan? Ini 5 input, jadi 25 per 2. Sambil cek-cek ya yang lainnya. Kurangi berapa, Mbak? Nah, ya silakan difiniskan ya. Hasilnya silakan difiniskan. Difiniskan aja ini, silakan dihitung. Nah, berapa tuh? Nah, Mbak, sementara ini Mbak Biba memfiniskan, kita ke Mbak Triana ya, kita punya 3 nih. Panjang kali lebarnya ini kali tinggi. Jadi nanti kalau umpamanya kita tag ya. Kita tag tuh yang ini nih. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini. Nah, sekarang kita urut satu persatu ya. Karena ini sudah ada rumusnya, silahkan ditulis rumusnya dulu Mbak Triana. Rumusnya 3/10 jadi dV sama dengan R kuadrat sin bukan sih.
ini. Rumusnya 3,7, dV sama dengan rho d rho dp dz. Silakan ditulis di sini. Rho d rho dV sama dengan ini ya, rumusnya di 3,7. Yang silinder coba dicek. Nah, akhirnya Mbak Biba bisa kan? Nah, itu asal muasalnya ya. Jadi jangan lupa asal muasalnya di situ. Nanti kalau tanya, Bu, saya lupa Bu kalau untuk melakukan integrasi. Silahkan buka lampiran belakang sendiri. Di bukumu itu, di filemu ada lampiran yang ntar aku carikan ya. Aku soalnya sudah fotokopi yang banyak ya. Lampirannya ini lampiran A. Nah, kalau lampiran A ini urusan ini ya, vektor kalkulus. Jadi silahkan untuk mengecek. Nah, dapatnya sama kan 62. 6,25 pi kok 62. Oke, Mbak Triana silahkan diteruskan. Oh, Mbak, pakai yang merah aja Mbak, jangan ikut-ikut aku yang hijau. Nggak kelihatan kayaknya. Kita pakai yang merah, bolehlah pokoknya yang berwarna gelap, nanti nggak bisa di show kan. Aku pakai pokoknya yang gelap deh, silakan. Akhirnya bisa kan? Nah ini sebetulnya nggak ada yang terlalu heboh ya kalau aku bilang, cuman ya kalau umpamanya notasi integral itu membuat kita agak ngeper ya memang iya sih, karena integral itu nggak pernah ada yang suka termasuk aku ya. Jadi berhubung notasi matematika itu mengerikan ya kita terimalah, gimana lagi ya, itu sebetulnya imajinasi dari mencakup semuanya kalau aku bilang ini. Nah, kita langsung pasang. Nah, silakan. Kita langsung pasang masing-masing ya. Jadi ada integral yang pertama adalah rho d rho. Integral yang kedua adalah dp dan integral yang ketiga adalah dz. Kita punya integral yang tersusun-susun. Jangan dv, Mbak. Kita langsung aja nggak apa-apa. Integral yang pertama adalah rho d rho. Nah, ini kamu, ambil rho d rho. Ini yang pertama ini ya. Rho d rho kita susun langsung aja. Rho d rho itu berarti yang sebelah mana nih? Rho d rho ya. Rho d rho itu hasil susunan cantik sudah. Karena kalau mau yang asli itu rho dp. Kita ambil rho d rho, kita sudah susun ini karena rumusnya 3,7 itu kan tinggal ngasih integral ya. Rho d rho, dp dan dz. Jadi yang pertama rho d rho kasih ini dulu Mbak, rho d rho. Kemudian dz, integral dz, dan kemudian integral dp. Jadi kita punya integralnya berjejer 3. Ini pi Mbak, rho dulu. Rho itu yang ini loh tulisannya. Nah, kita punya 3 rho itu yang kayak gini, kayak kecambah itu. Rho. Jadi kalau rho itu bikinnya gini. Nah, ini ya. Bukan P. Nah, d rho. Rho d rho itu artinya diferensial rho. Ini sama kayak ini loh. Nah, ini kan sama. Kita susun dulu. Tadi kan panjang kayak ini. Pi ini rho dp d rho. Kemudian kita gandengkan yang rho dapat d rho biar berjodoh supaya integralnya jadi lain. Yang dp sendiri. Tapi kalau mau disusun panjang tuh aslinya itu ya rho dp sama d rho. Yang ini kan, yang di sini kan rho dp yang di sini. Ya kan? Ini rho dp.
Ini kalau mau lihat asal muasalnya ya. Terus ini D-row, yang ini D-row. Ini D-row. Yang ini, yang naik ini namanya DZ. Nah, kalau mau dikalikan, ini kalau mau mikir gampang tuh gini. Kalau mau dikalikan volume, ya ini kali ini kali ini. Rho dP kali D-row kali DZ. Nah, kalau ini mau dipanjangin, ini integralnya 3. Yang pertama rho dP, kemudian D-row dan DZ. Nah, ketika kita ngomong urusan matematik, kita menyusun ya. Karena ini ada rho, gandengannya dP, tapi ketika kita susun dengan matematik, kita bisa mengubah ini. Karena semua komponennya kan ada. Rho disandingin D-rho dulu, kemudian integral lagi Mbak Triana. Integral lagi. Nah, bukan min ya. Bukan ini. Ini kamu bisa integral lagi, integral dikalikan lagi integral. Nah, apa? dP. dP. Nah, bantu ya supaya penalaranmu jelas. Kalau kita ngomong tentang dV atau volume, itu sebetulnya kita tinggal mengalihkan aja ketiganya. Ada yang rho dP, ini kan aslinya begini, ini rho dP. Ini kita ngomong ya panjang. Kemudian lebarnya apa? Lebarnya d-rho. Nah, ini lebarnya d-rho. Kemudian kita ngomong tingginya apa? Tingginya kita ngomong adalah dz. dz. Nah, ini ya. Ini enggak, loh kamu jangan busuk itu tadi. Kamu sudah benar. Nah, ini kalau DV ini kalau kita bikin persamaan matematik ya, persamaan matematik aku taruh di sini. Ini jadinya integral 3 gini. Nah, ini ya. Integral 3 gini. Nah, ini dimasukkan semua. Yang ini dimasukkan semua di input ini. Dimasukkan sini. Set. Ketika kita punya 3, kemudian kita punya begini, kita harus menyusun dengan yang baik. Nah, susunannya seperti yang ditulis Mbak Triana ini. Rho, nggak bisa Mbak. Ini kamu susunkan. Rho gandengannya dengan di rho ini. Karena kenapa? Kita kalau sudah masukin ini, kita bisa ubah. Kita sesuaikan dengan persamaan matematika yang apa namanya, yang pokok ya. Yang pokok itu kalau ada rho, sebelah sini ada di rho, ini nggak boleh dipisah nih, harus digandengin. Jadi ini kamu back lagi ya. Nah, ini kamu ganti dengan di rho. Nah, meskipun di awal seperti ini, tetapi ketika kita sudah menyusun, kita boleh memindahkan yang di rho ini jadi gandengannya rho ini. Nah, integral kedua kita susun menjadi dP. Karena dP nggak punya bolong, nggak punya teman. Jadi kita sendirikan dP. Oke, kemudian integral ketiga kita punya dz. Nah, jadi kalau dalam rumus dV tanpa integral kita masih punya yang serombongan kayak gini, kita terjemahkan ketiga integral jadinya seperti ini nih. Ini dz Mbak, bukan dx. Nah, tuh. Rho diuraikan jadi kayak gini nih. Rho diuraikan jadi kayak ini. Ini nih. Jadi kita punya ini ya, punya rho itu dijadikan uraiannya kayak gini. Nah, ini. dP kita uraikan seperti yang itu tadi. dP kita uraikan seperti ini. Nah, sedangkan dz sama dengan dP tetapi batasnya 0 dan z-nya berapa? 10. Jadi silakan ini baris keduanya adalah mengadop ini ya. Sama dengan ya setengah. Oke. Oke. Oke, ayo.
Nah, persis batasnya apa nih? Bawahnya 0, atasnya 5. Nah, gitu ya. Terus lanjutkan. Lihat polanya ya, kalau dP diintegral hasilnya pi, karena D itu adalah, eee, apa namanya, operator untuk mengintegralkan. Kalau nggak ada D-nya nggak bisa diintegralkan. dP integral hasilnya pi, kalau dZ integral hasilnya Z, bukan dZ. D ini harus mengandung integral. Kalaupun dia pakai D itu depannya kasih D juga kayak gini persamaannya. Oke. Dihitung kayak ini, lanjutkan seperti modelnya Habibah. Yes, oke, lanjut.
Langsung aja, nanti tinggal terakhir toh. Nggak usah di langsung aja, Mbak. Berarti berapa? 250 pi 250 pi per 4. Nah, gitu aja, nak langsung. Sama dengan 250 pi per 4 kan? Ya, bereslah. Lupa pinya. Bukan row, pi. Ini loh. Ini pimu ini loh. Pimu yang sama ini loh. Jangan ganti notasi. Nah, kan dikalikan 25 kali 10 dari 50. Ininya kan ditaruh pojok. Nah, sama dengan. Yes, oke. Terima kasih. Akhirnya kita sudah menyelesaikan bagian ini ya. Jadi silahkan yang belum mencoba, silahkan mengulangi lagi. Oke, terima kasih Mbak Triana. Mengulangi lagi dengan cara yang sama seperti yang oleh teman-teman ya di sini ya. Akhirnya bisa juga kan mengerjakan walaupun mungkin masih pertama kali memahami ya. Silakan dipikir pelan-pelan lagi yang lain-lain yang belum pernah berada di sini ya. Aku kira tidak ada yang tidak mungkin ya sepanjang kita mau berusaha. Dan kita janganlah mempunyai sikap meminta kemudahan atas hal-hal yang sebetulnya kita bisa lakukan hanya karena kita nggak pengen susah. Itu yang aku tag dari kelas PJJ ya. Jadi mohon yang warga yang ada di sini itu mempunyai attitude yang sama dengan yang berada di sisi offline karena boleh jadi sebetulnya usaha kalian untuk sampai di sini itu adalah big effort juga ya. Apakah mengandung kata-kata expert atau tidak menurut aku sih itu no problem. Yang penting atau the main problem adalah kita berani mencoba dan berani men-challenge kita sendiri alias mencoba diri kita sendiri meskipun mungkin rasanya agak-agak susah ya. Tapi yang aku kemudian berikan kepada kalian adalah soal respon. Ini aku truly ya, aku jujur dari pola pikir aku sendiri karena Bu Oki ini sebagian besarnya juga mengasuh beberapa startup. Kebiasaan not responding atau tidak memperdulikan dari apa-apa yang ketika kita berada di sisi online sebetulnya merugikan dirimu loh. Jadi begini, kalau kamu mau main bisnis, kita sekarang jujur aja ya, bisnis nggak ada yang sifatnya offline. Semua koneksi sifatnya online. Nah, kalau online kamu nggak gercep ya, nggak gercep dengan klien, nggak gercep merespon apa yang diinginkan klien, tidak suka menjawab, kamu di sisi sana silent, itu akan menjadi sebuah habit atau sebuah karakter bagi kalian. Nah, kalian dimanapun bekerja, aku kira apakah dengan mode yang jadul alias ngantor, pakai kursi, pakai laptop, ataukah mode yang sekarang WFA, work from anywhere, kalau modelnya itu baru dipanggil-panggil, baru join, baru dipanggil-panggil, baru nyamperin, atau baru dipanggil-panggil dengan respon, baru respon, atau udah dipanggil many times, kamu nggak respon, itu sebetulnya bukan di sisi akunya ya yang rugi ya. Kalian kan baru usia muda ya, belum pernah bekerja dengan fight yang 100%. Nah,
bagaimana kalau kita itu memikirkan competitiveness atau memikirkan istilahnya saingan. Pesaingmu adalah orang-orang yang akan reaktif dengan konsumen. Nah, reaktif ini atau responsif ini harus di-training. Nah, silahkan melakukan training diri sendiri tanpa harus dipanggil-panggil ketika kita menjalani kuliah online. Nah, itu aja resepnya. Bukan untuk kami yang berada di sisi pengajaran, karena mengajar itu kalau mau dibilang ngasih nilainya gampang ya gampang, mau dibikin susah ya susah bisa. Tergantung cita-cita aja sih. Nah, tapi yang nggak bisa nanti disembunyiin adalah hasil akhir dari masing-masing yang ikut kuliah di model PJJ ini ya. Hasil akhirnya apakah kalian tuh betul-betul bisa seperti selera pasar, ataukah kalian tuh hanya lip sync ya. Lip sync itu seperti kita punya smule. Belum tentu suara kita yang kita masukkan atau kita punya banyak filter. Karena ternyata ketika kita battle atau di lapangan itu mencari koneksi atau mencari klien atau mencari uang lah dalam simpelnya itu tidak semudah apa yang kita lakukan seperti di online class. Rasanya itu yang akan menjadi pesan malam ini ya. Alhamdulillah meskipun kita overtime 1 menit dari jam 7, aku kira nggak ada yang sia-sia, it's worth to be think about it. Jadi akhirul kalam, terima kasih kepada tim share screen ya, tim share screen, aku menghargai ini Mas Haris ya, kemudian terima kasih kepada 2 partner lainnya, aku dari Keputih, lebih tepatnya hanya mungkin 1 kilo dari kampus rumahku, mengucapkan selamat malam ya, mohon maaf lahir dan batin, dan silakan berpikir tentang bagaimana merespon perkuliahan selama ini. Aku akhiri end meeting, terima kasih buat semuanya. Nah, selamat melanjutkan malam harimu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You are now muted. Sama-sama.